Selamat pagi buat seluruh anak didik kami kelas 8 SMP Negeri 33 Lingga. Kita patut bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas segala kesehatan yang masih bisa kita nikmati di tengah-tengah pandemi COVID-19. Dan kita harus juga bersyukur dan berterima kasih serta lebih giat kembali dalam meningkatkan dan menjaga melaksanakan protokol kesehatan sebagaimana yang dianjurkan oleh pemerintah. Anak-anak kami yang terkasih, minggu yang lalu pada tugas yang pertama kalian sudah mengerjakan dan mendengarkan materi yang disampaikan oleh Bapak lewat PowerPoint yang berjudul tentang interaksi antar ruang dan hubungannya dengan alam dan sosial budaya. Dan dalam kehidupan kita memang sehari-hari bahwa kita banyak menemukan hubungan sosial budaya baik dalam adat istiadat kita maupun dalam keseharian kita sehari-hari, bahwa sering terjadi masalah atau konflik serta perpecahan-perpecahan yang terjadi di masyarakat, baik itu dalam rumah tangga, baik itu dalam gereja maupun dalam berbagai perkumpulan yang lain. Dan juga kita menemukan tentang bagaimana terjadinya berbagai permasalahan dalam lingkungan kita seperti pencemaran air, pencemaran tanah, dan berbagai pencemaran lainnya. Dan itu pun menuntut kita untuk segera melaksanakan berbagai penanggulangan agar kiranya pencemaran tersebut tidak terjadi di kemudian hari. Pada saat ini, di materi yang kedua, Bapak akan mengajarkan tentang pelaku ekonomi. Sedikit akan Bapak jelaskan, dan selebihnya nanti akan kita perdalam kembali dalam tugas-tugas yang akan Bapak berikan kepada kalian. Di mana yang pertama, bahwa pelaku ekonomi adalah orang atau badan yang melaksanakan kegiatan ekonomi. Nah, ada berbagai tujuan orang melakukan kegiatan ekonomi. Misalnya, seseorang membeli baju. Nah, tujuannya pasti ada agar dia dapat mengenakan baju tersebut sehingga terlihat lebih rapi dan enak dipandang. Nah, itu tentu menjadi tujuan. Dan banyak lagi tujuan-tujuan yang lain sehingga seseorang atau badan tersebut melakukan suatu kegiatan ekonomi. Pada hari ini, agar cakupannya tidak meluas, bahwa pelaku ekonomi sebagaimana dalam buku paket kita itu hanya ada 4. Yang pertama adalah pelaku ekonomi rumah tangga atau yang disebut dengan konsumsi. Yang kedua adalah rumah tangga perusahaan atau yang biasa disebut dengan produksi. Yang ketiga adalah pemerintah, dan yang keempat adalah masyarakat luar negeri. Keempat pelaku tersebut ini berhubungan semua. Bapak nanti akan menjelaskan, dan juga nanti akan ada diagram yang menghubungkan keempat pelaku tersebut. Nah, tadi sudah Bapak sebutkan keempatnya. Yang pertama adalah rumah tangga, yang kedua adalah perusahaan, yang ketiga adalah pemerintah, dan yang keempat luar negeri. Nah, Bapak secara sekilas akan menjelaskan hubungannya. Misalnya, yang pertama adalah rumah tangga. Kita semua memiliki rumah tangga, dan masing-masing rumah tangga itu memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhannya masing-masing. Nah, kita bekerja dan membantu orang tua kita agar mendapatkan sesuatu hasil untuk kebutuhan rumah tangga kita. Contoh pada saat ini adalah jagung yang kita panen. Nah, ini akan kita jual sehingga kita mendapatkan uang, dan uang yang akan kita gunakan tersebut itu akan kita belikan kepada barang atau jasa yang mana keluarga kita butuhkan. Contoh pakaian, atau bahkan bagi kamu sebagai seorang siswa adalah pulpen dan juga seragam dan juga paket
bahkan handphone sekalian. Nah, maka uang yang dari hasil kerja keras keluarga tersebut akan digunakan untuk dapat membeli barang dari nomor 2 tersebut, yaitu perusahaan. Nanti tentunya adalah perusahaan handphone jikalau kamu membutuhkan handphone. Nah, begitu juga perusahaan akan membutuhkan kamu dan membutuhkan kita semua untuk dapat membeli barang yang diproduksi tersebut. Nah, jadi artinya kita inilah target mereka sebagai pangsa pasar mereka. Jadi ketika kita banyak membeli barang, maka perusahaan ini akan maju dan berkembang. Nah, perusahaan ini juga akan melakukan sebuah pengeluaran kepada pemerintah, yaitu berupa izin usaha yang akan mereka urus ketika mereka akan membuka usaha tersebut. Dan juga mereka akan berhubungan dengan masyarakat luar negeri jika barang mereka sudah memenuhi kualitas sehingga layak untuk diekspor ke luar negeri. Begitu semua berhubungan, baik secara produsen maupun secara konsumen secara berkesinambungan. Artinya bahwa pelaku ekonomi yang akan kita maksud adalah bahwa badan atau orang yang melakukan semua kegiatan ekonomi agar kiranya dapat melaksanakan atau mencapai tujuan yang sudah ditetapkan bersama. Tujuan keluarga kita pasti tentu adalah dapat memenuhi kebutuhan setiap anggota keluarga. Tentunya bagi kamu adalah orang tua kita dapat mencukupi berbagai keperluan sebagai seorang siswa atau bahkan sebagai seorang anak di rumah. Itu tentang pelaku-pelaku ekonomi. Dalam pelaku ekonomi ini, karena dia dalam berkesinambungan, maka ada nanti diagram sebagai penghubung dari keempat pelaku ekonomi tersebut, atau yang biasa disebut dengan arus lingkaran ekonomi atau the circular flow yang biasa diistilahkan dalam bahasa ekonomi. Dan inilah yang akan kalian pelajari baik dari berbagai sumber yang akan kalian dapatkan, dan Bapak berharap di tugas inilah yang akan lebih mendalami materi tersebut. Oleh sebab itu, pada saat yang berbahagia ini, Bapak berharap kepada seluruh anak-anak kami kelas 8 agar semua tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru dikumpulkan tepat waktu. Gunakan waktumu sebaik mungkin dan kerjakanlah dengan sungguh-sungguh. Pada saat yang berbahagia ini juga Bapak akan memberikan nanti soal di luar dari video ini dalam bentuk sebuah foto yang akan kamu kerjakan, dan itu dikumpul paling lama pada hari Selasa 9 Februari 2021 di sekolah kita. Tetap jaga kesehatan, tingkatkan imun tubuh, dan konsumsi makanan yang sehat, gunakan masker, selalu mencuci tangan, dan jaga jarak terhadap kerumunan. Oleh sebab itu, kepada anak-anak kami yang terkasih, Bapak berharap marilah buka hatimu untuk lebih mendengarkan semua arahan yang diberikan oleh orang tua dan juga oleh guru dan semua orang demi kebaikan kamu. Jangan tunda hari esok atau tunda hari ini, lakukan mulai dari sekarang agar kiranya kamu menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang patut menjadi contoh di tengah-tengah keluarga, masyarakat, dan juga di tengah terkhusus di sekolah kita. Demikian video pembelajaran kita hari ini. Atas perhatian kalian, Bapak ucapkan terima kasih.